Halo guys, perkenalkan nama saya Yosina Novita Tulmena. Saya dari Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan Universitas Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan membawakan materi tentang anatomi sistem integumen. Yang perlu teman-teman ketahui, sistem integumen adalah organ tubuh terbesar yang membentuk penghalang fisik antara lingkungan eksternal dan lingkungan internal tubuh yang berfungsi untuk melindungi dan memelihara. Sistem integumen meliputi epidermis, dermis, hipodermis, kelenjar, rambut, dan kuku. Selain fungsi penghalangnya, sistem ini melakukan banyak fungsi rumit seperti pengaturan suhu tubuh, pemeliharaan cairan sel, sintesis vitamin D, dan deteksi rangsangan. Epidermis terdiri dari stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basalis. Epidermis tersusun atas lapisan tanduk atau lapisan corneum dan lapisan malpighi. Lapisan corneum merupakan lapisan kulit mati yang dapat mengelupas dan digantikan oleh sel-sel baru. Lapisan Magilpi terdiri atas lapisan spinosum dan lapisan germinativum. Lapisan spinosum berfungsi menahan gesekan dari luar, sedangkan lapisan germinativum berfungsi mengandung sel-sel yang aktif membela diri dan menggantikan lapisan sel-sel pada lapisan korneum. Lapisan Magilpi mengandung pigmen melanin yang memberi warna pada kulit. Ditinjau dari jenis sel penyusunan, epidermis mengandung 4 jenis sel. Yang pertama, keratinosit. Sel epidermis yang sedang dalam pembentukan keratin paling banyak di epidermis. Yang kedua, sel Langerhans, seperti makrofag yang berasal dari sumsum tulang, penting dalam pembentukan imunitas. Yang ketiga, sel Grunstein, berperan dalam penyajian antigen kepada sel, berperan dalam sistem imunitas. Dan keempat yaitu melanosit, sel pembentuk dan sel melanin. Dermis. Lapisan ini jauh lebih tebal daripada epidermis, terbentuk oleh jaringan elastik dan fibrosa padat dengan elemen selular, kelenjar, dan rambut sebagai adnexa kulit. Dermis terdiri dari pars papillaris, yaitu bagian yang menonjol ke dalam epidermis, berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Yang kedua, pars reticularis, yaitu bagian bawah dermis yang berhubungan dengan subkutis, terdiri atas serabut penunjang kolagen, elastin, dan retikulin. Dasar lapisan dermis ini terdiri atas cairan kental asam hyaluronat, kondroitin sulfat, dan sel-sel fibroblast. Kolagen mudah bersifat lentur, namun dengan bertambahnya umur menjadi stabil dan keras. Retikulin mirip dengan kolagen muda. Elastin biasanya bergelombang, berbentuk amorf, mudah mengembang, dan elastis. Lapisan ini mengandung pembuluh darah, akar rambut, ujung saraf, kelenjar kering, dan kelenjar minyak. Fungsi sebagai alat ekskresi adalah sebagai organ penerima rangsangan, berlindung terhadap kerusakan fisik, penyinaran, dan membunuh bibit penyakit, serta untuk mengatur suhu tubuh. Reseptor yang terdapat dalam dermis ialah reseptor sentuhan, reseptor suhu atau termoreseptor, reseptor tekanan.
Kelenjar yang terdapat dalam dermis ialah kelenjar keringat dan kelenjar sebum atau minyak. Hipodermis. Lapisan hipodermis merupakan lapisan terdalam kulit manusia yang terdiri atas sel-sel lemak, ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening. Dari beberapa kandungan ini, fungsi lapisan hipodermis ialah penahan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam, memberi bentuk pada tubuh, mempertahankan suhu tubuh atau insulator, menyimpan cadangan makanan atau energi, dan memproduksi hormon leptin. Kelenjar. Kelenjar kulit terdapat di bagian dermis, terdiri atas kelenjar keringat dan kelenjar sebasea. Kelenjar keringat atau glandula sudorifera ada dua. Yang pertama, kelenjar ekrin yang kecil-kecil, terletak dangkal di dermis. Sekret encer terdapat di seluruh permukaan, seperti telapak tangan, kaki, dahi, dan ketiak. Mekanisme diatur oleh saraf kolinenergi. Kelenjar apokrin yang lebih besar terletak lebih dalam, sekretnya lebih kental. Fungsi kelenjar ini belum jelas, dipengaruhi oleh saraf adrenegri. Keringat merupakan bagian dari fungsi. Kelenjar keringat. Keringat merupakan bagian dari fungsi ekresi dan termoregulasi atau pengaturan panas tubuh, serta mengandung air, elektrolit, garam, sisa-sisa karbohidrat, glukosa, protein, dan asam laktat. Derajat keasaman keringat berkisar antara 4,0 sampai 6,8. Sebaliknya, saat suatu suhu lingkungan rendah atau dingin, kelenjar keringat tidak aktif dan pembuluh kapiler di kulit menyempit. Pada keadaan ini, darah tidak membuang sisa metabolisme dan air. Akibatnya penguapan sangat berkurang sehingga suhu tubuh tetap dan tubuh tidak mengalami kedinginan. Keluarnya keringat dikontrol oleh hipotalamus atau bagian dari otak. Kelenjar palit atau glandula sebasea terletak di seluruh permukaan kulit manusia kecuali telapak tangan dan kaki. Disebut sebagai kelenjar Hawkrin karena tidak berlumen dan sekret kelenjar berasal dari deposisi sel. Terletak di paling akar rambut dan bermuara pada lumen akar rambut atau folikel rambut. Sebum sekret terdiri atas trigliserida, sukulen, wax ester, kolesterol, dan asam lemak bebas. Sekresi dipengaruhi oleh berbagai faktor dan hormon androgen. Rambut. Rambut terdiri atas akar rambut, bagian yang terbenam, dan batang rambut bagian yang di luar kulit. Tipe rambut. Yang pertama, lanugo yang halus, tidak mengandung banyak pigmen pada bayi. Sedangkan rambut terminal yang kasar, banyak pigmen, mempunyai medula pada orang dewasa. Pada orang dewasa, selain rambut kepala, terdapat juga rambut, kelopak mata, ketiak, kemaluan, kumis, dan janggut. Pertumbuhannya dipengaruhi oleh hormon androgen atau seks. Ada rambut halus yang terdapat di badan, dahi, atau leher, disebut rambut velus. Rambut mudah dibentuk dengan mempengaruhi gugus difusida, misalnya dengan pemanasan atau bahan kimia. Rambut sehat mempunyai struktur elastis, tidak mudah patah atau terlepas dari akar, berkilap dengan kontur rata mulai dari akar sampai ke ujung rambut. Kuku. Kuku adalah bagian terminal lapisan tanduk atau stratum corneum yang menebal. Bagian kuku
Akar kuku atau nail root, badan kuku atau nail plate, bagian kuku yang terletak di atas jaringan lunak, ujung jari, dan yang menonjol ke depan jari atau kuku bebas. Nail wall, kulit di atas akar kuku agak menonjol. Nail groove, alur kuku yang terdapat di sisi badan kuku. Eponychium, stratum corneum yang menutup dinding kuku melebar ke atas sebagai badan kuku yang sering terlihat agak putih atau lanula. Hyponychium, stratum corneum di bawah ujung kuku, bebas dan menutupi sebagian ujung jari. Bagian proksimal kuku, bagian ke arah akar kuku, bagian distal, bagian ke arah ujung kuku bebas. Ya teman-teman, itu materi mengenai sistem integumen. Sekian dan terima kasih.